Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Asifah dari Prodi KPI Stain Mandailing Natal. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya Radio Star FM ini. Nah, betul, saya sedang berada langsung di depan kantor Star FM ini. Jujur, saya penasaran, bagaimana sih awal sejarah berdirinya Star FM ini dan siapa tokoh pendiri Star FM ini. Daripada penasaran sendiri, yuk kita tanya-tanya langsung ke narasumbernya. Nah, ini dia sedikit kilas balik serunya kegiatan di Star FM Panjamungan. Banyak banget loh momen bareng tokoh penting dan deretan prestasi keren yang dipajang rapi di dinding. Bukti kalau perjalanan mereka nggak main-main. Tapi bukan cuma ceritanya aja yang menarik, suasana kantornya juga asik. Masuk ke area operasional, langsung kerasa vibes kerja yang produktif. Meja tim tertata rapi, ditambah skat kaca yang bikin kita bisa lihat langsung ke ruang siaran. Ada juga studio Starnet Channel yang sudah dilengkapi green screen. Daripada makin penasaran gimana proses kreatif di balik semua ini, yuk langsung saja kita ngobrol santai bersama Bapak Direktur Star FM di ruangannya. Halo Pak, apa kabar? Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Halo juga, alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Saya Khairuddin Faslah Siregar, sehari-hari sebagai praktisi media, bergerak di media elektronik, media online. Itu kapasitasnya di media online itu di startnews.co.id dan startfmmadinah.com. Kalau di media elektroniknya ya di radio Start FM. Oke Pak, ya. Terima kasih banyak Pak sudah luangin waktunya di sela jadwal siaran yang padat begini. Ngomong-ngomong nih Pak, saya penasaran banget nih, bagaimana sih Pak sejarah awal cerita berdirinya sejarah dari Radio Star FM ini? Oke. Baik, Radio Start FM ini berdiri di tahun 2007. Sebelumnya saya sudah mendirikan media radio juga di tahun 2000. Itu seiring dengan perkembangan pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal dari Tapan Selatan. Jadi saya melihat bahwa daerah otonom baru itu sebuah kabupaten yang baru tentu sangat membutuhkan media untuk menyebarluaskan informasi dan menyampaikan kepada publik masyarakat tentang apa program dan bagaimana pemerintah dalam mengelola APBD-nya dan pembangunannya. Jadi kita berpikir bahwa sinergitas itu sangat dibutuhkan untuk saling membangun, kita dari sisi kontribusi membangunnya dari sisi media, itu karena media ini memang betul menjadi mitra pemerintah. Ya. Wah, saya baru tahu Pak, ternyata sejarahnya panjang juga ya Pak. Ya, alhamdulillah perjalanannya sangat panjang sehingga saat ini Radio Start FM ini sudah berusia di tahun 2026 ini nanti berusia 19 tahun. Ya. Terus Pak, bagaimana sih Pak perkembangan awal berdirinya Star FM ini sampai sekarang Pak? Oke, baik. Kita memang pelaksanaan dan perjalanannya memang tidak dari awal tidak memiliki modal finansial yang kuat. Jadi ya kita awali menapak dari apa adanya dengan peralatan yang seminim mungkin ya. Peralatan itu yang penting bisa on air pada saat itu, ada pemancar exciter namanya, kemudian ada booster itu untuk memancar luaskan, ada antena, ada mixer, semua perangkat elektroniknya gitu ya. Kemudian kita menyewa gedung, kita sewa gedung sebagai tempat untuk siaran, termasuk untuk studio dan juga studio produksi gitu. Ya, kita awali dari situ dulu. Dia pertama kali kita mengudara dari jalan Jenderal Abdul Haris Nasution di Penggorengan. Kita sewa di situ selama 5 tahun. Kemudian kita berupaya mengekspansi untuk mendirikan sebuah gedung. Ya inilah gedungnya saat ini di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar dengan 3 lantai gitu. Iya Pak. Berarti Pak tantangan yang dihadapi itu pas awal-awal berdirinya yang ada ya Pak, tantangannya Pak? Sudah pasti dari semua apa yang ini sudah pasti punya tantangan. Namun kita kan sebelum mendirikan ini sudah punya kajian,
ada namanya feasibility study gitu ya, artinya ada uji kelayakannya kita ini, ke perkembangannya, kapan dia break-even point gitu, kapan kita mengekspansi untuk memperluas pengembangan, dan juga dari sisi peralatan, dari sisi beralihnya dari konvensional ke digital gitu, kira-kira begitu. Jadi sudah kita hitung tantangannya begitu. Jadi, namun ini kan sekarang ini tantangannya ya digital ini. Meskipun tantangan digital, kita mesti harus ikut juga, kita harus konversi juga bahwa memang radio ini tidak hanya terakses lewat frekuensi, tapi juga lewat digital, lewat internet, lewat semua platform media sosial gitu ya. Iya, Pak. Kalau ditarik lagi ke belakang, Pak, apa saja sih visi misi dari awal berdirinya Star FM ini, Pak? Oke, visinya itu kita ingin berkontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusia dari sisi pencerahan, berkontribusi untuk memberikan penjelasan dan menyebarluaskan informasi. Bagaimana dari sisi visinya itu untuk membangun sumber daya manusia yang utuh, yang tangguh, khususnya masyarakat Mandailing Natal menghadapi di era yang sekarang ini. Itu visi kita. Lalu misi kita itu ya mengembangkan peningkatan sumber daya tadi, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa menjembatani aspirasi, kemudian informasi dari masyarakat, baik itu dari pemerintah, jadi ada informasi dan aspirasi yang timbal balik gitu. Ternyata visi misinya keren juga ya, Pak. Ya, kita semua itu sudah kita rancang, tapi di website ada itu yang lebih detail secara redaksional ada ya. Berarti Pak, apa saja undang-undang yang menjadi dasar operasional penyiaran di Star FM, Pak? Undang-undang penyiaran, Iya. yang pasti undang-undang penyiaran di situ diatur dari sisi regulasi, artinya perizinan itu ini izinnya dari langsung dari kementerian. Sekarang itu Kementerian Informasi dan Informasi Komunikasi Digital kan. Ini sekarang dari kementerian, dari Dirjen Frekuensi itu diatur izinnya itu penggunaan frekuensi, kemudian dari pelaksanaannya diatur dengan Dirjen lupa saya, ada Dirjen lagi pelaksanaan penyiaran gitu. Iya, Pak. Itu langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital sekarang ya, Komendigi ya. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, atas waktunya, Bapak. Ya. Sama-sama.